Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Dwi Airetnasari dengan NIM 23104027 dari kampus IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Psikologi Islam semester 3 kelas A. Di sini aku akan menjelaskan mengenai dependent sample dan independent sample. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika. Silakan disimak. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dependent sample atau korelasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu identifikasi variabel seperti yang sudah ada di contoh yang saya tunjukkan. Yang pertama saya memilih X yaitu tingkat frekuensi komunikasi dan yang kedua Y-nya tingkat kepuasan dalam hubungan. X sendiri adalah variabel yang mempengaruhi Y, jadi Y adalah variabel yang dipengaruhi. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan judul dan hipotesis. Di sini judul yang saya ambil yaitu hubungan antara tingkat frekuensi komunikasi dengan tingkat kepuasan dalam hubungan asmara. Hipotesisnya ada hubungan antara tingkat frekuensi komunikasi dengan tingkat kepuasan dalam hubungan asmara. Nah, ini adalah tabel atau layout data dari X dan Y. Subjek saya ada 36. Jadi datanya dimasukkan ke sini. Kemudian kita beri keterangan N adalah jumlah subjek, kemudian sigma X adalah jumlah dari X sendiri yaitu ada 1002 di sini. Kemudian sigma Y adalah jumlah dari data Y, di sini ada 1006. Kemudian sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Nah, di sini X diambil dari jumlah dari X dibagi dengan jumlah subjek. Nah, hasilnya ketemu segini dan diulang di Y bar. Kemudian kita membuat grafik scatter plot. Nih, kemudian Pearson korelasi produk momen atau korelasi R atau sering disebut sebagai korelasi R. Rumusnya sudah tertulis ya di sini. Kemudian setelah dihitung maka ada ketemu hasilnya begini 0,82. Kemudian ada aturan uji hipotesis yaitu menolak HO ketika R hitung lebih kecil dari R tabel atau menolak HO ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Degree of freedom atau derajat kebebasan didapat dengan rumus N dikurang 2 atau jumlah subjek dikurang dengan 2. Nah, subjeknya kan ada 36 dalam contohnya. Kemudian dikurangi 2 menjadi 34. Taraf signifikansi. Taraf signifikansi dapat dihitung dengan 1% yang diubah menjadi desimal menjadi 0,01 dan taraf signifikansi dengan 5% diubah menjadi desimal 0,05%. Nah, ini rumusnya sudah saya terangkan, sudah tertera dalam contoh. Kemudian tipe hipotesis yaitu hubungan variabel yaitu tidak ada hubungan. Kemudian uji hipotesis dengan T. Rumusnya T sama dengan R akar N dikurang 2 per 1 dikurang R kuadrat. Nah, ini. Ya wis. Kemudian sumbangan efektif. Sumbangan efektif didapatkan dari R atau korelasi yang sudah ada di atas itu di pangkat 2. Nah,
Ini 0,82 kan tadi itu dipangkatkan 2 menjadi ini. Kemudian diubah menjadi persen menjadi 67%. Sehingga X menyumbang 67% ke Y dan 33% disumbangkan ke variabel lain. Kemudian efek size. Efek size sendiri sama seperti rumusnya seperti sumbangan efektif, hanya saja sumbangan efektif diubah menjadi persentase. Kemudian independent sample atau t-test. Seperti langkah-langkahnya seperti independent sample yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu identifikasi variabel. Nah, tapi di independent sample atau t-test ini saya mengambil variabel yang berbeda. X-nya saya mengambil lamanya durasi saat bertemu, kemudian Y-nya saya mengambil tipe hubungan. Judul yang saya ambil yaitu perbedaan lama durasi saat bertemu ditinjau berdasarkan tipe hubungan yang dialami jarak jauh atau jarak dekat. Kemudian hipotesisnya ada perbedaan durasi saat bertemu pada mahasiswa atau seseorang yang memiliki hubungan jarak jauh atau jarak dekat. Kemudian layout datanya ada ini ya. Y1-nya berupa jarak jauh dan Y2-nya berupa jarak dekat. Nah, Y bar 1 didapat dari sigma Y1 dibagi dengan jumlah subjek dan jumlah akhirnya ada 6,6. Begitu juga dengan Y bar 2, rumusnya sama dengan Y bar 1. Kemudian kita melakukan uji normalitas dan merubah data mentah menjadi ke Z-score. Yang pertama jarak jauh atau Y1. Ini data X dimasukkan pada kolom X kemudian dijumlahkan ya. Untuk memudahkan ketika mengerjakan soal yang membutuhkan jumlah dari X. Kemudian kita menghitung deviasi dengan cara rumusnya X. Kemudian uji normalitas dan merubah data mentah ke Z-score. Yang pertama ada Y1 yaitu jarak jauh. Nah, X-nya data X dimasukkan ke dalam kolom X. Kemudian kita menghitung deviasi dengan cara X dikurangi min. Nah, gimana sih cara mengetahui min? Kemudian menghitung min dengan cara sigma X per N. Nah, kita tinggal masukkan sigma. Sigma itu artinya jumlah dari X. Kemudian menghitung varian atau simpangan min, yaitu standar deviasi sama dengan sigma X dikurang min kuadrat. Nah, kita dapat 1,44 dibagi 18, hasilnya 0,8. Kemudian menghitung standar deviasi. Nah, ini rumusnya. 6,664 atau 664,08 itu diambil dari ini, yaitu jumlah dari varian yang udah kita hitung di awal. Kemudian menghitung rata-rata, yaitu min Z sama dengan sigma Z per N. Kita mendapatkan hasil min 0,13. Sigma Z ini. Kita tinggal dari tabel ini kita hanya menghitung satu persatu dan menghitung rata-rata Z, yaitu min Z sama dengan sigma Z per N sama dengan min 2,46, yaitu ini. Kemudian dibagi dengan jumlah subjek.
dan ditemukan hasilnya 0,13, min 0,13. Kemudian menghitung varian Z kuadrat, yaitu standar deviasi Z atau varian Z sama dengan sigma Z kuadrat dikurangi N jumlah subjek dikali min atau rata-rata Z kuadrat menjadi 5,21 dikurangi 18 dikali min 0,13 kuadrat. Nah, ditemukan hasil akhirnya 4,91. Kemudian menghitung standar deviasi, yaitu standar deviasi sama dengan akar standar Z kuadrat sama dengan akar 4,91, kemudian didapatkan 2,21. Kemudian untuk jarak dekat atau Y2 sama cara penghitungannya seperti Y1 yang sudah saya jelaskan tadi, hanya saja angkanya yang berbeda. Kemudian analisis data atau independent sample atau t-test, itu kita menghitungnya caranya dengan menghitung poin C terlebih dahulu, yaitu kumpulan standar deviasi. Nah, ini rumusnya kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita hitung di atas tadi. Kemudian ketika sudah ketemu, yaitu ini hasilnya 3,90, kita menghitung perbedaan standar error dari antara rata-rata Y1, rata-rata 1 dengan rata-rata 2. Rumusnya yaitu sudah saya cantumkan, yaitu ini, dan ditemukan hasil akhirnya 1,28. Kemudian setelah ditemukan hasilnya, kita menghitung t-test dengan rumus ini dan didapatkan hasilnya yaitu 0,46. Kemudian pembuktian atau uji hipotesis, yaitu hipotesis 1 sama dengan min 1 dan min 2 sama dengan lebih kecil dari 0, atau hipotesis 1 dengan min 1 lebih kecil dari min 2. Hipotesis 1 sama dengan, kalau berdasarkan data yang sudah saya hitung, min 1 lebih besar dari min 2, yaitu min 1-nya 6,6 dan min 2-nya 6, dan dapat disimpulkan bahwasanya durasi bertemu lebih lama hubungan jarak jauh atau LDR daripada jarak dekat. Jadi hubungan jarak jauh lebih memiliki durasi lebih lama daripada hubungan jarak dekat. Kemudian menolak HO ketika T lebih kecil dari T tabel, atau rejected HO ketika T lebih besar dari T tabel. Nah, kita melihat di tabel dari buku Introduce yang sudah saya terima dari dosen. Kemudian degree freedom, rumusnya ada N1 ditambah N2 dikurang 2, mendapatkan hasil dari 34 hasilnya. Kemudian uji signifikansi, yaitu 1% dari 1% diubah jadi desimal, yaitu T-nya ada 0,46 dan T tabelnya berjumlah 2457. Kemudian dari 5% T-nya ada 0,46 sama dan T tabelnya 1,697. Kesimpulannya, menolak HO ketika T 0,46 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2457, dengan taraf signifikansi 1% ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan antara hubungan jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian, menolak HO ketika T
0,46 lebih kecil dari T tabel yaitu 1697 dengan taraf signifikansi 5% ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian ada effect size atau sumbangan efektif, yaitu ini rumusnya sudah saya cantumkan dan kita tinggal memasukkan angka yang sudah kita hitung dari data di atas. Disimpulkan bahwasannya X menyumbang 15% terhadap Y dan 85% lainnya sumbangan dari luar. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.